kini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Petang. Selamat malam dan sampai jumpa. Ketimpangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru antara perguruan tinggi negeri dan swasta kian terasa. Dominasi perguruan tinggi negeri dalam menyerap calon mahasiswa membuat perguruan tinggi swasta kehilangan daya saing. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada jumlah mahasiswa, namun juga pada keberlanjutan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Berbagai mekanisme seleksi di perguruan tinggi negeri serta panjangnya masa pendaftaran membuka peluang besar bagi calon mahasiswa untuk terus mencoba masuk ke PTN. Akibatnya, perguruan tinggi swasta seringkali menjadi pilihan terakhir dan harus menerima dampak dari sistem yang belum seimbang. Komisi 10 DPR RI menilai, kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya penataan menyeluruh dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama agar tidak terjadi kecurangan maupun praktik perjokian yang mencederai proses seleksi. Ingin memastikan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia itu harus dilaksanakan secara transparan. Yang kedua, tentu tidak juga PTN mendegradasi PTS. Yang kedua, jangan sampai penerimaan mahasiswa baru kita hari ini mengevaluasi dari SPMB di tahun-tahun sebelumnya terjadi perjokian, terjadi kecurangan. Kami ingin memastikan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi. Selain transparansi, keseimbangan peran antara PTN dan PTS juga menjadi hal penting. Perguruan tinggi swasta sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi jangan lupa bahwa penyelenggara pendidikan tinggi tidak hanya pemerintah dalam hal ini PTN, tetapi ada PTS yang diselenggarakan oleh masyarakat yang harus diberikan ruang untuk bisa tumbuh dan berkembang mempersiapkan generasi penerus bangsa. Tentu dengan kita berikan ruang seperti itu, PTS juga harus mampu dari sisi kualitas bersaing dengan PTN. Jadi jangan hanya merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya tanpa mementingkan kualitas dari PTS itu sendiri. Ketimpangan ini juga diperparah oleh kebijakan jalur mandiri di PTN yang dinilai mempersempit ruang gerak PTS. Belum lagi tumpang tindih program studi antar perguruan tinggi yang memicu persaingan tidak sehat. Kalau kemudian semakin banyak prodi yang dibuka dan sama, ini nanti mungkin meluasnya ke PTKL ya, perguruan tinggi kementerian lembaga, ini warning buat mereka untuk supaya harus diatur prodinya supaya saling mendukung. Mungkin nanti perguruan tinggi swasta tertentu unggulnya di bidang apa, perguruan tinggi swasta yang lain unggulnya di bidang apa, sehingga tidak saling berhimpitan atau beririsan. Di sisi lain, distribusi mahasiswa yang tidak merata menjadi tantangan serius, terutama bagi perguruan tinggi swasta di daerah. Banyak di antaranya masih kekurangan mahasiswa, sementara calon mahasiswa terpusat di perguruan tinggi negeri. Ada sebagian perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya itu masih sangat rendah yang berminat di sana. Oleh karenanya maka mereka mengharapkan bahwa perguruan tinggi tidak
mengusulkan agar jangan menerima beberapa kali. Karena biasanya ada perguruan tinggi yang sudah melakukan penyeleksian, kemudian setelah itu harusnya mereka bisa mendaftar di swasta yang belum diterima di perguruan tinggi negeri. Dan jangan lagi nanti artinya perguruan tinggi lagi membuka lagi untuk penerimaan. Artinya cukup sekali penerimaan dan selebihnya bisa dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Penataan sistem penerimaan mahasiswa baru menjadi langkah mendesak agar tercipta keadilan dan keseimbangan antara perguruan tinggi. Tidak hanya soal jumlah mahasiswa, namun juga menyangkut kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Pemerintah dan DPR perlu hadir, menyusun regulasi yang mengatur distribusi mahasiswa, sistem seleksi, hingga penataan program studi, agar PTN dan PTS tidak saling melemahkan, melainkan saling melengkapi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Pada akhirnya, sistem penerimaan mahasiswa yang adil dan transparan akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan.